Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan hati kita semakin tenang, ya. Jiwa kita semakin tenang, rohah, ya. Sehingga tidak ada lagi kegundahan yang kita rasakan, kesedihan. Mudah-mudahan sholat ini betul-betul menjadi nikmat bagi kita semua, menikmati kita, sholat kita nikmati sehingga sholat kita menjadi nikmat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, mudah-mudahan senantiasa dalam hidayah, kesehatan lahir dan batin. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, silahkan dinikmati. Ibu, loh kok belum ada Bu tehnya Bu? Ya. Alhamdulillah, ini sudah tanggal berapa ini Pak Rajab Pak? Kalau Masehinya 24 ya, 24 benar. Masehinya 20 selisih 1 ya. Okay. Mau masuk Sya'ban, insyaallah sebentar lagi ya, sudah mau masuk pintu Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan sebelum masuk masjid ini sudah ada perbedaan Pak di pintu masuknya, nggih Pak Satya. Nggih sudah indah tuh di sana. Ada tampilan tampak depan yang sudah siap untuk apa ini? Menyambut jamaah Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Masjidnya sudah siap Pak Ustaz, dipersiapkan oleh pengurus sedemikian rupa dengan upayanya, sudah mulai dikerjakan oleh para ahlinya, tampilannya manis, karena masjidnya disiapkan untuk panjenengan dan para jamaah pemirsa yang belum bisa hadir karena memang hujan lebatnya ya dari tadi. Allahumma shayyiban nafi'a. Alhamdulillah menjelang maghrib reda ya, setelah kami dari cetak tadi ke perangkap hujan lumayan, sambil ngobrol-ngobrol di rumah jamaah itu kurang lebih ya 30 menit menunggu reda hujan, dari jam 5 sampai setengah 6 tadi baru pulang dan langsung ke sini. Jamaah dirahmati Allah, ini masjid disiapkan fisiknya. Nah, isinya masjid tentunya harus lebih siap menyambut Ramadan. Sudah siap Pak ya menyambut Ramadan? Apa yang panjenengan siapkan? Kesehatan. Nah,
Ini persiapan kemudian oleh baginda Nabi Muhammad SAW, saking cintanya beliau kepada kita umatnya ini, kemudian ada doa yang mengcover setiap persiapan itu agar kita betul-betul siap siaga. Tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabi melalui sebuah doa. Mau tahu? Nah, ini kita memaknai doa menyambut Ramadan. Ayo mari kita hafalkan bareng-bareng. Yang di rumah pemirsa juga silakan bisa dicatat. Ini hadis riwayat Ahmad dan Darimi, ya, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita. Diawali dengan kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma ahhilahu alaina bil amni wal iman. Allahu Akbar. Allahumma ahhilahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar. Allahumma ahhilahu bil amni wal iman. Sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahhilahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. Ada berapa yang kita minta? Kira-kira 5 yang kita minta kepada Allah dari doa ini para jamaah sebagai persiapan kita melapangkan diri kita menyambut, melapangkan hati kita ini istirhab untuk menyambut Ramadan. Tarhib namanya, melapangkan. Yang pertama, Allahu Akbar. Ya Allah, Allah Maha Besar. Allahumma, ya Allah, ahhilahu alaina, hadirkan kepada kami ya Allah awal Ramadan ini bil amni. Ahhilahu, hilal ya, ahhilahu. Sungguh kata ulama, doa ini bagi yang melihat hilal. Tapi kita baca ini persiapan menyambut Ramadan dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ada 5 permintaan kepada Allah. Ahhilahu alaina bil amni wal iman. Yang pertama jamaah, bil amni. Ya Allah, hadirkan awal Ramadan untuk kami dengan penuh keamanan. Nah ini. Jadi yang pertama kita minta kepada Allah keamanan. Kemudian wal iman, ya Allah, penuh keimanan. Keamanan, penuh keimanan. Wassalamati, dan keselamatan ya Allah. Wal islam, dan dalam keislaman. Kemudian wat taufiq, dengan taufik lima tuhibbu wa tarda, bimbinganmu ya Allah agar hamba bisa mengamalkan amal perbuatan yang engkau cintai dan engkau ridai. Rabbuna wa rabbukallah, wahai Tuhan kami dan Tuhan kamu wahai bulan Ramadan adalah Allah. Para bapak, para ibu, singkat saja yang pertama ya. Kita meminta kepada Allah menyambut Ramadan yang sebentar lagi ini insyaallah. Yang pertama kita minta bil amni, ya Allah rasa aman.
Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Ramadan membawa keamanan. Ya. Jadi di tengah merebaknya wabah seperti ini ya, yang belum berakhir ya, mereda muncul, sempat mereda muncul begini ya, maka doa ini terasa sangat dibutuhkan Bapak ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Ramadan, menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari wabah ini. Doa secara khusus panjenengan harus hafal. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sudah hafal belum, Bu? Belum. Ayo hafalkan. Covid-nya biar habis. Biar kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari virus. Ya, paling hanya batuk pilek biasa ya, karena dingin gitu aja, karena kurang fit. Wabah mudah-mudahan kita dijaga. Salah satu ya ikhtiarnya doa tadi. Ikhtiar kemudian doa. Allahumma, bareng-bareng, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Berlindung kepada Allah dari baras. Napa baras? Junun, napa junun? Kayak ayan, gila ya, junun. Wal judam wa min sayyi'il asqam, dan dari asqam ya semacam mara bahaya wabah itu ya. Jadi ini doa adalah dihindarkan dari Covid. Nah itu intinya, doa dijauhkan dari Covid. Ya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Nah doa secara umumnya tadi, ya Allah, dengan datangnya sebentar lagi Ramadan, mudah-mudahan kita dilimpahkan keamanan. Jadi sehat. Kita ini sehat. Lahiriahnya sehat. Kita oleh Allah diberikan kesempatan ini. Tidak masuk pada bagian ya belum ya, maksudnya sebelum-sebelumnya kan sudah berapa Pak ya. Mulai dari Covid pertama itu. 1 hari 5 orang, 7 orang. Di sini sudah innalillah, belum selesai di sana sudah innalillah. Itu bulan apa dulu Pak? Juli. Iya, insyaallah itu. Di Madura itu juga kami telepon-teleponan, ini di samping rumah 5 langsung. 1 hari 5. Rumah sakit full, penuh, sesak. Jiwa manusia setiap hari dipanggil oleh Allah. Kita oleh Allah diberikan bonus ini, mudah-mudahan barakah. Ya. Ini minta kita kepada Allah, ya Allah, sebentar lagi kita akan masuk Ramadan, April awal ini. Hari Ahad kayaknya kalau enggak keliru. Tanggal 2. Okay. Minta keamanan untuk kesana, ke famili, keluarga kita, keturunan kita, ya, jamaah kita, kaum muslimin. Bil amni. Yang kedua yang tak kalah penting yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iman. Wal iman, Pak. Ramadan ini kemudian nanti datang membawa semangat keimanan. Kendati pandemi masih seperti ini terus. Ya. Jadi Ramadan tetap membawa semangat spirit keimanan. Semangat menjalankan ibadah dilandasi keimanan harus tetap terpatri dalam hati kita. Ya. Mudah-mudahan tetap bisa Pak tarawih Pak ya. Insya Allah. Karena memang saat ini tidak so dahsyat dulu kan Pak, sehingga perlu dilakukan
sementara gitu kan, di off kan. Tapi kalau melihat frekuensinya yang saat ini, ya insya Allah mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Sudah nggak ada Pak ya? Sudah. Tapi tetap kita jaga masing-masing. Ya. Iman. Jadi Ramadan sembari patuh disiplin terhadap prokes misalnya ya, sesuai dengan apa yang sudah ada di masjid masing-masing, rangkaian ibadah tidak boleh terlewatkan. Tetap jalan insya Allah. Kita mohon kepada Allah iman ini. Ramadan tidak boleh satu pun terlewatkan sembari kita berupaya mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Ini yang kedua, Pak. Aman, iman, kemudian yang ketiga wassalamah. Wassalamah. Jadi berharap kita nanti saat Ramadan datang, jiwa raga kita ya as-salamah itu kita maknai dengan sehat. Secara aman wal amni tadi kan, secara lingkungan sosial semuanya ini ya, virus-virus ini aman ya, tidak ada. Kemudian wassalamah, fisik kita kemudian oleh Allah dijaga tetap sehat ya. Karena apa jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak kita inginkan, yang kita minta kepada Allah, bulan mulia datang tiba-tiba misalnya kita sakit, eman kan? Eman. Kecuali ibu ya, kaum hawa yang memang kodratnya ada saat-saat istirahatnya, itu beda lagi ya, beda lagi. Tapi bagi kita yang para bapak, mudah-mudahan kita ibu juga oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini sehat, sehingga bulan ini datang ya, kita ini tidak sakit, sehingga tidak mampu maksimal. Jadi pastikan kita ikhtiar tetap menjaga imun ya, kesehatan kita ini tetap prima ya, sampai Ramadan tiba. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wal Islam, wassalamah wal Islam. Yang ketiga salamah, sehat lahiriah kita. Yang keempat akidah kita, wal Islam, penuh keimanan ya. Memastikan semangat ibadah kita hanya semata-mata karena Allah. Wal Islam adalah penuh keislaman. Jadi dibuktikan dengan ragam jenis ibadah yang kita lakukan saat bulan Ramadan itu ya, tilawahnya, sholatnya ya kan, sedekahnya, itu Islam ya. Jadi penuh keislaman maksudnya adalah ragam dan jenis ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan secara kuantitas itu banyak ya, secara kuantitas dan berkualitas. Nah sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak akan puas hanya melakukan ibadah puasa pada siang hari, namun ada tambahan-tambahan ibadah-ibadah yang lain, sunnah tarawih, tadarusnya ya, kemudian amal-amalan yang lain ya. Nah kita belum akan merasakan nikmatnya berbuka misalnya sebelum merasakan gembiranya, kata Rasulullah, farhatan itu bagi yang pertama kegembiraan di saat takjil ya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika puasa kita mampu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati surganya Allah dan menatap wajah Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang mengerjakan amal baik ya, ibadah-ibadah ibadah secara umum dalam bentuk amal salih, ihsan ya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kebaikan ya.
waladarul akhirati hiya khair, di mana dibalas oleh Allah dengan negeri akhirat berupa surga. Di ayat yang lain yang hampir sama, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, Allah akan berikan kebaikan wa ziyadah. Allah berikan surga, kemudian tambahannya nikmat melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik di bulan Ramadan, kebaikan semua. Dan itu dibawa setelah Ramadan, berbuat baik tetap istiqamah. Al-husna wa ziyadah, surga, wa ziyadah kata para ahli tafsir adalah tambahan nikmat yang uzma, nikmat yang agung, yaitu melihat wajah Allah. Islam wal Islam. Jadi kita berdoa kepada Allah, yang pertama bil amni, yang kedua bil wal iman, kemudian yang ketiga wassalamah wal Islam, yang keempat, yang kelima Rabbuna wa Rabbukallah. Keempat adalah doa yang kita pinta kepada Allah di atas tidak bermakna dan akan menjadi sia-sia jika tidak dilengkapi dengan doa yang kelima ini. Apa artinya yang kelima ini? Ya, Rabbuna. Jadi ibadah kita, Pak, semuanya itu adalah dalam rangka Rabbuna. Harus ikhlas hanya karena Allah. Wa Rabbukallah, dan Tuhanmu wahai bulan yang mulia, yaitu Allah. Jadi setiap amal kita mengagungkan Allah. Setiap ibadah kita hanya karena mengharap pahala dari Allah. Sehingga banyak sekali hadis itu kan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini sudah seakan-akan nuansa Ramadan. Kenapa kami percepat menyampaikan saat-saat sekarang ini? Agar kita mempersiapkan betul, memohon kepada Allah rasa aman dari wabah ini, agar segera Allah angkat. Kemudian wal iman, kita mempersiapkan keimanan kita, spirit ini keimanan, ya. Kemudian yang ketiga adalah wal Islam, wassalamah, sehat, wal Islam, yang keempat. Nah, yang kelima adalah poinnya ini adalah semua itu ibadah kita itu, puasa kita adalah ihtisaban, hanya karena mengharap pahala dari Allah. Karena iman, ihtisab. Ihtisab itu adalah hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini marhaban ya Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan tadi doa ini, mari kita hafalkan bareng-bareng. Nanti bisa klik ya, cari sendiri doa menyambut Ramadan riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Allahumma ahhilahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardah. Ya. Nah, taufik ini kemudian kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman 1 2 3 4 5, ya. Ya. 6 dengan apa yang kita minta berupa taufik. Ya, taufik. Kita memohon kepada Allah taufik agar bisa melakukan ibadah itu dengan bimbingan Allah, ya, dengan keridhaan Allah. Jadi gini loh Pak, Ibu, kita beramal itu, ya, melakukan setiap amal itu seraya terus memohon bimbingannya Allah. Kalau tidak, apa yang kita lakukan dalam surat Al-Kahfi itu disenyalir. Mereka melakukan kebaikan, ya, kemudian yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal tidak. Ya. Dalam surat Al-Kahfi disenyalir orang yang rugi adalah orang yang menurut dia sudah melakukan perbuatan yang baik,
padahal tidak ikhlas karena Allah, maka itu hanya sekedar capek. Dan yuhsinuna sun'a, kalau kita tidak dapat taufik dari Allah, maka itu hanya kita yang seakan-akan aku sudah melakukan amal begini, sudah mampu melakukan ini itu. Tetapi kata Allah, hanya yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu hanya gambar aja, casing, polesan, karena di dalamnya tidak ada ruh, sehingga Allah tidak membimbing. Karena itu kita memohon taufik, ridhanya Allah, agar apa yang kita lakukan itu atas ridha Allah, karena mengharap ridha Allah dan cocok ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bitaufik. Sehingga kita memohon kepada Allah dalam surat Al-Fatihah itu kan imam baca setiap saat, kita baca saat-saat sendirian, sholat sunnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah. Ya salat, ya ibadah-ibadah yang lain berupa pengabdian. Wa iyyaka nasta'in, semua ibadah yang kami lakukan tolong ya Allah, mohon dibantu. Kita meminta pertolongan kepada Allah agar apa yang kita lakukan ibadah ini tidak sia-sia, diridai oleh Allah. Sehingga doanya panjenengan kita semua dalam Quran itu, kita diminta sujud syukur. Nabi Sulaiman diminta untuk tersungkur sujud syukur seraya membaca ini. Ini ada di surat An-Naml. Ya, juga ada dua surat yang diletakkan ayat ini yang masya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuntas tas usia kita yang sudah sekian, 60, 55, 53, 57, 60, sudah mau mendekati 70. Kata Nabi, umru ummati, umur umatku ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Loh, dikasih 80 itu bonus, sampai 100 itu bonus. 60, 70. Kalau sudah 56 berarti ke 60 sudah 4 tahun lagi. Senyum-senyum ibu. Berkualitas. Wa anna amalan salihan tarda. Ya Allah, mudah-mudahan hamba mampu dengan taufik, dengan bimbinganmu ya Allah, melakukan ibadah amal soleh tardah, yang engkau ridai. Sehingga tidak yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a. Amal baikku ini sudah banyak. Nah, gitu. Diklaim sendiri. Padahal Umar bin Abdul Aziz itu nangis sejadi-jadinya di akhir hayatnya. Ma yubkika ya Amirul Mu'minin? Apa yang menyebabkanmu menangis wahai Umar bin Abdul Aziz? Akhsha, aku takut tidak ada amalku yang diterima oleh Allah. Yang ditakutkan Umar bin Abdul Aziz yang sudah sedemikian salih dan adilnya itu, takut nangis di akhir hayatnya tidak ada amal yang keterima. Apalagi kulo sareng panjenengan, tentunya lebih sedih. Rabbi auzi'ni ya Allah, berikan anugerahkan kepadaku untuk bisa bersyukur kepada Allah di usia ini. Anak-anak sudah banyak, anak-anak sudah pada besar-besar, sudah mantu, sudah punya cucu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini nikmat ya Rabb. Sampai tua seperti ini hamba disempatkan sholat. Sampai tua seperti ini hamba disempatkan kumpul dengan orang-orang soleh. Sampai tua seperti ini masih bisa puasa. Sampai tua seperti ini masih sempurna menjalankan ibadah-ibadah. Syukur. Ini syukur Pak. Kalau kita tidak pernah menghayati
Apa tidak pernah memikirkan apa yang telah Allah berikan dari orang tua yang baik, orang tua yang saleh, orang tua yang sudah ikhlas membersamai kita dan mendahului kita setelah kita sukses seperti ini. Kemudian kita tidak pernah mengucapkan ashkur, ya Allah, hamba bersyukur dengan semua ini. Allati an'amta alayya, ini nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami cukup luar biasa. Nikmat kesalehan, nikmat keimanan, nikmat berjamaah, nikmat seperti ini. Teduhnya dalam keluarga yang saleh, anak-anak yang saleh-salehah, tetangga-tetangga yang sama-sama mendukung kesalehan ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, hadirnya dua orang tua yang masya Allah sangat ikhlas. Wa anna amala salihan tardah, langsung ditutup begitu. Mudah-mudahan rasa syukur itu bisa diteruskan dalam bentuk amal soleh oleh putu-putunya, keturunannya. Ini Pak. Jadi jamaah, kalau panjenengan teliti di Quran itu, para nabi sejak zaman dahulu mendidik putra-putra dan kaum umatnya itu tidak ada lain tujuannya agar mereka menjadi orang-orang yang soleh. Bukan orang pintar, bukan orang yang punya segalanya, enggak. Apapun desain pendidikan, kalau tidak melahirkan anak-anak yang soleh, itu hanya omong doang. Gak ada. Karena apa? Inilah bumi, kata Allah, yang akan kami nurithuha ibadiyas salihin, yang akan kami wariskan kepada mereka orang-orang yang soleh. Coba jenengan perhatikan doanya para nabi. Rabbi habli minas salihin, ya Allah jadikan anak-anak keturunan cicit semua ini orang-orang soleh Pak, bukan orang kaya yang diminta, bukan orang yang tenar, tapi orang yang soleh. Kemudian doanya lagi para nabi, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, masukkan hamba ya Allah beserta dengan rahmatmu, berkat rahmatmu bersama orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas salihin, Nabi Ibrahim. Ya Allah jadikan, karuniakan Rabbi habli kepada hamba, keluarga hamba, keturunan yang saleh. Apa buktinya? Lahir betul anak-anak yang saleh. Ibrahim lahir Ismail dan Ishak. Zakaria lahir siapa? Bu, Nabi Zakaria putranya siapa, Bu? Nah, ingat Pak Yahya, sepakat. Putranya Nabi Zakaria Yahya. Yahya apa saat? Yahya. Ketika ini dalam Quran tuh surat Ali Imran, bagaimana Nabi Zakaria itu diberikan kabar gembira dengan hadirnya putra itu saat beliau sholat. Jadi pentingnya kesalehan. Ya jamaah dirahmati Allah, jadi yang diminta oleh para pendahulu kita, para nabi, para utusan Allah adalah umat yang saleh, dzurriyyah yang saleh. Apapun ya latar belakang pendidikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau sudah usia kita setelah syukur amal saleh, yang terakhir adalah taubat. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini Pak dihafalkan Pak, nanti dibaca. Di surat apa Bu itu Bu? An-Naml ada nggih. Kemudian di surah, kalau tidak salah surah Asy-Syu'ara apa ya? Al-Ahqaf ya, Al-Ahqaf ya. Coba Pak ya, mohon izin. Ini panjenengan nanti setelah pulang ini dihafalkan, dibaca sambil sujud ya, syukur kepada Allah. Gampang sekarang, ada smartphone, ada phone yang cerdas ya, doa dijadikan hamba yang bersyukur oleh Allah, diletakkan di surat apa Bu? Satu di surah An-Naml ayat 19. Okay. An-Naml redaksinya perbedaannya hanya
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni. Nah, ini doanya nih. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini yang kami maksud tadi. Jadi panjenengan mengkader anak-anak baik biologis ataupun ideologis, jangan salah tujuannya. Skill, ilmu, keterampilan oke. Karena itu yang akan membantu menopang kehidupannya dia. Tetapi yang terpenting di atas itu adalah menghantarkan anak-anak didik kita menjadi anak biologis, dan anak ideologis anak didik kita menjadi anak-anak yang solih. Ini yang utama. An-Naml ayat 19. Tuntas nih sudah. Kalau panjenengan baca dan kuasai maknanya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk terus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, ibu bapakku, ya, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Ini yang di surat An-Naml. Berikutnya di surat Al-Ahqaf insyaallah. Tadi An-Naml ayat 19, Bu, ya. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika. Al-Ahqaf 15, ya. An-Naml 15, yang kedua Al-Ahqaf 15. An-Naml 19, Al-Ahqaf 15. Nggih, nanti direnungkan sendiri di rumah. Aku sekarang sudah menjadi kakek, tidak orang tua lagi tapi sudah menjadi kakek. Maka tambah bersyukur. Anakku sudah sukses, cucuku sekarang sudah sukses. Tambah bersyukur. Aku sekarang pensiun, maka tidak ada kata pensiun untuk tetap bersyukur dan beramal saleh sampai akhir hayat. Ini Pak, orang yang husnul khotimah itu ya seperti itu. Jadi dua ayat ini di dua surat ini, kemudian di surat berbeda An-Naml dan Al-Ahqaf menjelaskan tentang orang-orang yang sukses, soleh, sukses dunia akhirat, menjadikan dirinya, keluarganya selamat semuanya, ya, sampai kembali kepada Allah. Baik Mas Satya, mungkin cukup ya untuk materi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sebelum diakhiri, mari kita baca bareng-bareng doa menyambut Ramadan tadi, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahhilahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ahhilahu bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Rawahu Ahmad dan Darimi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, jamaah kita, pemirsa sekalian, kaum muslimin, oleh Allah diberikan kesehatan semua hingga kita bisa menyambut Ramadan dengan keimanan tadi, ya, spirit keimanan, sehat lahir batin, insyaallah. Qabul, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.